Kalau politisasi agama, sejujurnya Pak Anies tidak pernah melakukan politisasi agama. Ini kan penghargaan dari pihak lain. Justru harusnya ini merupakan catatan bahwa Pak Anies tidak melakukan politisasi agama, sehingga tokoh agama lain mengapresiasi. Selama masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak pernah ada catatan dia melakukan politisasi agama. Dan Pak Anies punya rekam jejak selama 5 tahun, apakah rekam jejak beliau ada dalam politisasi agama, itu kita bisa lihat. Isu itu, sebatas tudingan kelompok-kelompok yang selama ini tidak suka dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Publik harusnya merasa nyaman dan merasa bahagia, karena itu hanya isu saja yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menyukai Pak Anies. Padahal kan enggak ada apa-apa. Ungkap Nur Cahyo Anggorojati, Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, sosok yang mengangkat sebagai anak laki-laki sekaligus pemberian nama Yohanes kepada Anies Baswedan saat mengunjungi gereja rumah doa Alfa Omega di Sentani, Jayapura, Papua adalah Ondo Afi, kepala adat, yang disegani di Jayapura, terutama di Sentan, bukan pemuka agama seperti yang dinarasikan di video-video yang beredar. Selamat siang Ibu, apa kabar? Sehat. Pengen pun, baik. Siap. Bola besar ceritanya. Ya, bos kenop. Anak kami, Anies, datang di rumah Tuhan, dihapuskan dengan nama Yohanes. Ini kantong ini kosong, tapi kami isi dengan keluhan masyarakat adat dan masyarakat akar rumput ada dalam sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak dia anak berbeda. Bapak cinta anak sekali ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa dia sampai menyambut di depan, bukan kami sebagai yang punya rumah, ayah saya atau ibu saya? Karena di sana kan sangat memegang erat adat, sangat menghargai betul kepala suku, tokoh adat ada di sana. Sehingga secara kultur, yang harus menyambut itu adalah tokoh adat yang dituakan di sana, kata anak pimpinan rumah doa Alfa Omega Billy David Nerotumilena. Billy menjelaskan, pemberian nama itu merupakan inisiatif dari tokoh adat di Papua bukan dari pihak rumah doa Alfa Omega ataupun Anies yang meminta. Itu inisiatif beliau sendiri. Pak Ondo Afi memberikan gelar. Termasuk pembicaraan ketika menyambut juga sepenuhnya unscripted. Bukan hal diskrip. Dia harus bacakan. Enggak. Itu percakapan yang dia coba bangun dengan tamu yang datang, ujarnya. Penyematan nama Yohanes dan pengalungan noken tersebut syarat nilai-nilai kultural dan juga filosofis. Pemberian nama itu bagian kearifan lokal, ini merupakan tradisi untuk memuliakan tamu. Ini sebenarnya wujud penghargaan sebagai tamu yang datang, jelas Billy, yang sejak tahun 2013 bekerja bersama Anies Baswedan. Terkait pemberian nama Yohanes, sambungnya, karena masyarakat di Papua lebih familiar dengan nama-nama tokoh yang terdapat dalam Alkitab. Sementara terkait pengalungan tas rotan khas Papua tersebut, katanya melanjutkan, ini juga memiliki makna yang dalam. Karena sudah dianggap sebagai anak sendiri, Ondo Afi lalu menitipkan sesuatu kepada Anies. Termasuk yang disimbolkan di situ, kita menitipkan aspirasi yang dimasukkan ke dalam noken. Sebenarnya filosofis sekali. Yang biasa dilakukan oleh seorang tokoh adat, ya seperti itu, terang Billy. Billy David Nerotumilena merupakan putra Papua, anak dari pendeta Robert. Billy mendapat kesempatan kembali mengunjungi kampung orang tuanya di Sentani, Jayapura. Billy adalah insinyur dari Universitas Brawijaya Malang yang memilih resign dari perusahaannya di Kalimantan dan bergabung dengan program Indonesia Mengajar pada tahun 2012. Billy ditempatkan di Pulau Molu, Kepulauan Tanimbar, Maluku yang perjalanan ke sana bisa berhari-hari dengan kapal. Dan setelah sampai sana maka sampai jumpa tahun depannya. Setelah tuntas pengabdian di Pulau Molu, diajak gabung sebagai staf ahli.
Pada Maret 2019 Sentani dilanda banjir bandang, banyak rumah warga yang terdampak dan rusak. Billy berinisiatif membuat crowdfunding dan mencoba menghimpun dana untuk membantu saudara-saudaranya di Sentani dan Jayapura. Berkat bantuan teman-teman semua, mereka bisa membangun aula untuk tempat tinggal sementara pengungsi, yang kemudian juga berfungsi sebagai gereja yang diberi nama Rumah Doa Alfa Omega. Apa yang ditunjukkan Billy ini merupakan contoh nyata, bahwa republik ini punya stok anak-anak muda yang idealis, yang sanggup berkontribusi besar bagi bangsa. Lebih lanjut Billy pun menceritakan kisahnya tentang sosok Anies secara lebih rinci yang tidak diketahui oleh sebagian masyarakat. Termasuk tentang Anies yang dicap sebagai intoleran. Ini ada cerita yang berdiri. Jadi dulu keluarga, orang tua tepatnya itu tinggal di Sentani tapi wilayah yang lain, namanya wilayah sendiri. Waktu 2019 banjir bandang itu kena banjir bandang. Jadi rumah itu kena, terus terdampak parah. Lalu saya inisiatif bikin crowdfunding kalau kita bisa. Malam itu juga karena waktu bencana itu. Kalau kita bencana di Jawa kan gampang ya keluarnya beritanya. Kalau di Papua itu susah banget lah. Makanya inisiatif bikin crowdfunding. Gereja ini masih baru berdiri atau gimana ceritanya? 2019. Dan 2019. Itu ada jasa Pak Anies di situ karena waktu +1 pasca bencana dia bikin posting di Instagram tentang crowdfunding yang saya galang, dan dia cerita personal bahwa saya asistennya dari Papua dan gitu. Setelah itu aliran dana yang ngalir crowdfunding itu cepet banget. Bahkan kita dari target yang cuma seadanya sampai terkumpul 300 juta waktu itu. 300 juta selain kita bisa mendirikan rumah plus tempat ibadah ini, kita juga bisa bantu teman-teman kita yang lain yang kena musibah. Untuk kontribusi Pak Anies sendiri ya dalam pembangunan gereja ini gimana awalnya? Ya, awalnya yang diberikan saya bikin crowdfunding. Bikin crowdfunding terus diposting di sosial media, saya kabarin beliau bahwa orang tua saya kena musibah. Lalu Pak Anies langsung di malam itu juga instruksikan tim untuk buat konten sosial media, posting tentang crowdfunding yang saya galang. Begitu beliau posting, itu mulai besoknya banyak sekali donasi yang masuk, sumbangan yang masuk. Ya cerita bahwa kami tahu ini dari postingnya Pak Anies di Instagram. Jadi sebenarnya nggak ada bantuan yang beliau memberikan tunai nggak, tapi dari situ sih menurut kami sudah sangat membantu sekali karena dari awalnya kita bangunnya sederhana, kita jadi bisa mendirikan rumah ibadah plus rumah. Karena dulunya kan cuma rumah yang kena musibah. Sekarang ini karena bapak saya itu pendeta, punya pelayanan, jadi beliau tinggal di ibadah plus rumah. Jadi ini rumah ibadah di lantai 1, lantai 2 itu cuma mezanin setengah lantai untuk tempat tinggal orang tua dan adik saya. Oh, untuk orang tua abang tinggal di gereja ini juga ya, cuma di lantai atasnya. Jadi sebelumnya di gereja sebelumnya tidak seperti itu ya Pak? Di rumah sebelumnya itu rumah, terus mereka gedungnya sewa. Ya sewa bayar gitu setiap minggu. Tapi karena ini sudah gedung milik sendiri ya, jadi mereka tidak perlu bayar sewa. Jadi kan dengan bantuan yang mungkin sederhana ya, dengan konten sosial media posting, tapi ya bantuannya long lasting sampai mereka bisa jemaat ini bisa beribadah sampai nggak mampu. Dan berapa jemaahnya? Jemaahnya sekarang mungkin sekitar hampir 400. Setiap minggu rutin ibadah setiap hari Minggu. Jadi bapak saya itu mengabdikan diri sepenuhnya untuk jadi pendeta, pelayanan jemaat, dan ini juga yang memutuskan beliau tinggal di rumah gereja. Setelah gereja ini terbangun ya bang ya, untuk Pak Anies sendiri udah pernah berkunjung ke sini apa belum? Nah, jadi beliau itu waktu PON tahun 2021 itu berinisiatif pribadi, kita ngajak dengan beberapa orang tim yang gabung waktu itu. Begitu mendarat di bandara, kita langsung datang ke rumah, kita makan pagi waktu itu, ketemu beberapa tokoh adat sama tokoh agama. Tapi suasananya bukan acara formal ya, cuma kita makan pagi, makan sajian khas di Papua, lalu ada prosesi penyambutan dari tokoh adat. Dan ini maksudnya beliau mengapresiasi, terus juga ketemu salah satu teman lamanya waktu kuliah, jadi cukup berkesan juga buat orang-orang yang waktu itu aja. Untuk kedatangannya tahun berapa ya? Udah menjabat gubernur dia? Sudah ya? Tahun 2021, baru tahun lalu. Ketika ada PON Papua, Pak Anies kan berkunjung ke Papua, melihat delegasi bertanding.
Jadi waktu itu hadirnya bukan di opening sama closing, tapi di beberapa hari sebelum closing ceremony. Nah, bagaimana sih bisa beliau, kita tahu ya, segitunya beliau terhadap kayak agama lain ya, maksud kok bisa dicap intoleran gitu? Nah, menurut abang sendiri? Itu dia saya ini saksi hidup dengan beliau. Saya ini ikut beliau dari 2013. Setelah saya pulang Indonesia mengajar, saya ikut beliau sebagai personal asisten. Dari 2013 itu sampai hari ini pun saya tidak pernah melihat citra Pak Anies yang dicitrakan oleh media, mungkin oleh bahasa politik yang menceritakan bahwa beliau intoleran dan lain sebagai ekstrim, itu tidak pernah. Bahkan saya pun menikah tahun 2015, saya menikah di gereja, menikah secara Kristen. Pak Anies jadi saksi nikahnya. Pak Anies jadi saksi nikahnya? Jadi saksi nikah saya di gereja? Di gereja dan secara Kristen. Secara Kristen, itu 2015? 2015. Beliau belum menjadi jabat menteri. Masih menteri ya? Itu belum gubernur, sebelum ada cap. Iya, dan pernah juga di Paskah, kan kita kalau Kristen kan ada Paskah dan Natal. Di salah satu Paskah itu kita undang beliau datang untuk makan siang di rumah, beliau datang di hari besar. Dan setiap tahun beliau tidak pernah absen mengucapkan selamat Paskah, selamat Natal kepada kami ya. Bukan hanya saya buat orang-orang yang relasi beliau yang beragama Kristen dan Katolik. Jadi dengan setelah kita tahu begini ya, berarti masihkah kita ingin mengecap beliau intoleran? Kalau saya sih dari dulu sudah tidak pernah mengecap itu. Ya. Bahkan ketika 2017 waktu pilgub pun pemilihan juga, ketika kita kampanye dituntut harus masuk ke rumah ibadah yang lain, juga ya kita jalankan. Kita tidak pernah saya harus masuk ke masjid, dia harus masuk ke gereja, tidak pernah ada pemaksaan apapun, tidak pernah ada intervensi apapun. Jadi tetap kita meyakini agama kita masing-masing, kita bekerja secara profesional, dan justru itu yang melekatkan kita, hubungan kita lebih dari seorang pekerja, tapi justru lebih dari sahabat, dari orang tua, dari keluarga. Untuk abang sendiri kenal beliau dari 2013 dari program Indonesia Mengajar ya? Yeah. Itu semenjak 2013. Beliau masih rektor Paramadina. Oh yes ya. Nah, untuk Papua sendiri ya, khususnya ini Sentani sini ya, gimana bang? Beliau? Jadi beliau ini kan sebenarnya dekat dengan semua, bukan cuma konteksnya di dalam agama ya, tapi ayat pun beliau. Beliau itu sangat orang yang sangat mendengar lokalis ketua nasihat dari tokoh ada. Jadi beliau ini dengan tokoh ada di Sentani ini sudah sangat dekat. Dari waktu politik datang sempat lalu ada kunjungan balasan juga beberapa tahun lalu, beberapa tokoh ada di Papua, Balai Kota dan lain-lain. Jadi sudah sejak itu dengan dan Panis pun juga aktif sekali mengikuti yang ada di Papua, meskipun beliau dekat sekali dengan kita. Untuk kunjungan beliau ke Papua ya besok ya? Iya. Dia ada rencana berkunjung ke sini juga. Rencana begitu. Kemarin beliau mengabari bahwa sebelum beliau terbang lagi ke kota yang lain, ke Makassar, beliau ingin mampir lagi ke sini. Oke, ini terakhir. Semoga bisa terlaksana lagi. Dan kita senang sekali menyambut dengan baik, meskipun ayah saya sekarang sedang ada di Papua Barat untuk melaksanakan tugas pelayanannya. Tapi kami warga sekitar dan juga beberapa tokoh adat antusias sekali melihat Pak Capres kita ada di harapannya ya. Capres belajar ke Pres ini. Amin. Kita semua mendoakan. Dari seluruh Indonesia juga tidak lupa mendoakan. Karena ya kita tahu sendiri dibanding yang lain memang beliau yang paling. Terakhir bang, kesan paling yang abang rasakan selama bersama Pak Anies apa? Beliau itu kalau saya istilahkan, saya itu utang hidup dengan beliau. Karena saya belajar langsung dari beliau. Beliau mengajarkan semua nilai hidupnya tanpa ditutup-tutupi, tanpa ada pemalsuan, tanpa ada rekayasa. Beliau mengajarkan semua. Dari dulu saya yang tidak punya apa-apa, baru memulai kerja, tapi beliau mengajarkan gimana itu harus bersaing di dunia kerja. Kemudian saya bisa bertemu istri saya juga karena jasa beliau.
beliau karena kita sama-sama di Islam aja. Lalu rumah bangunan ini juga ada juga salah satu yang hasil desa beliau. Jadi kalau saya menilai selain menjadi pemimpin yang baik, beliau itu karakter memang bukan karakter, memang orang yang baik, orang yang tidak hanya punya karakter yang baik, tapi juga orang yang memang tidak pernah membedakan, selalu menjunjung tinggi meritokrasi, selalu mensupport kita dalam segala keadaan. Kemudian dengan sekarang kondisi beliau ada di dunia politik, ya kita percaya beliau orang yang tepat saat ini bukan oleh saya. Untuk memimpin Indonesia beliau orang yang tepat ya. Ya. Oke, dengan Bang siapa? Saya Billy David Nero Tumilena. Terima kasih ya Bang. Terima kasih. Diambil dari relawananis.id, kbanews.com, kanal YouTube Anies Baswedan 18 Desember 2022, kanal YouTube Dapur Ngeh 12 Desember 2022.